Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Nosal Agustian di channel Tua Nosal. Ya, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan contoh bilangan bulat materi matematika kelas 7 SMP. Ya, selengkapnya mari saksikan yang berikut ini. Ya, materi yang kita pelajari yaitu tentang bilangan bulat. Lebih khusus lagi tentang pengertian dan contoh bilangan bulat. Oke, bilangan bulat sering atau biasanya dilambangkan dengan huruf Z yang ditulis dengan huruf besar. Huruf Z ini sendiri berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang artinya bilangan. Oke, bilangan bulat secara sederhana kita dapat membaginya atau dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bilangan cacah, dan yang kedua terdiri dari bilangan bulat negatif. Oke. Untuk bilangan cacah sendiri terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Nah, teman-teman sekalian, untuk bilangan bulat positif sering juga disebut dengan sebutan bilangan asli. Oke, sampai di sini jelas ya? Bilangan bulat yang dilambangkan dengan Z terdiri dari bilangan cacah, dan bilangan bulat negatif. Oke, kita lanjut. Nah, untuk lebih gampang memahami bagian atau pengertian dari bilangan bulat ini, kita bisa melihatnya di garis bilangan. Garis bilangan seperti yang saya sudah buat ini sederhananya. Kita bisa lihat di sini bilangan bulat tadi terbagi atas dua, bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Oke, bilangan cacah dimulai dari 0 dan digabung dengan bilangan bulat positif, sehingga bilangan cacah kita boleh garis tandai di sini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, jadi dimulai dari 0 sampai ke kanan yang tak hingga. Oke, sedangkan bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi kita boleh tarik garis dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Oke, nah itu supaya lebih jelasnya kita bisa lihat di garis bilangan yang sudah ada ini. Nah, selanjutnya kalau kita mau kelompokkan dia, berarti kita boleh menulis bilangan cacah. Yaitu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Sedangkan bilangan 0 berarti anggotanya yaitu 0 sendiri. Sedangkan bilangan asli atau bilangan bulat positif itu anggotanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan yang terakhir bilangan
bulat negatif. Berarti kita dapat mengurutkan anggotanya, yaitu mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya masih ada lagi. Untuk bilangan bulat positif atau bilangan asli, saya tulis saja bilangan asli, dia masih terbagi lagi atas beberapa bagian, yaitu bilangan ganjil, bilangan genap. Saya tulis saja singkat, bilangan genap. Berikut bilangan prima dan bilangan komposit. Ya, untuk bilangan ganjil sendiri berarti bilangan yang bukan kelipatan 2. Tahu, bilangan ganjil ini bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2. Kebalikannya yaitu bilangan genap. Kalau bilangan genap itu berarti bilangan yang habis dibagi 2. Oke. Sedangkan kalau untuk bilangan prima sendiri itu kita bisa menyebutnya adalah bilangan yang lebih besar dari 1. Jadi dia lebih dari 1, dan bilangan ini hanya bisa dibagi oleh 1. Dia hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Oke. Kebalikannya yaitu bilangan komposit. Kalau bilangan komposit dia lebih dari 1 juga, tapi bedanya bilangan komposit ini bukan bilangan prima, dalam artian bilangan tersebut masih bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Jadi kita bisa tulis, oh bilangan komposit ini lebih dari 1 dan bisa dibagi dengan bilangan lain. Ya. Jadi untuk pengertian bilangan bulat bisa seperti itu. Selanjutnya, ya, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat contoh bilangan bulat. Nah, di sini saya sudah siapkan satu contoh yang mudah-mudahan bisa lebih cepat dipahami oleh teman-teman semua. Contohnya, himpunan bilangan A, anggotanya yaitu 5, 7, 11, 17, 19. Termasuk ke dalam bilangan titik-titik, atau himpunan ini termasuk ke dalam bentuk bilangan apa? Yang pertama, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan bulat positif, bilangan asli atau bilangan bulat negatif. Kita cek satu persatu. Bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil kita lihat yang tadi sebelumnya, bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bilangan yang bukan merupakan kelipatan 2. Kita lihat apakah 5 bisa dibagi 7? Tidak bisa. 5 dibagi 2 tidak bisa. 7 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa. 11, 17, 19 juga tidak bisa. Berarti
himpunan ini termasuk ke dalam bentuk bilangan ganjil. Oke, kalau dia sudah merupakan bilangan ganjil, otomatis pasti bukan bilangan genap. Karena kita lihat ini bukan kelipatan 2. Bukan kelipatan 2 ini. Ya, ini dia bukan merupakan kelipatan 2. Oke. Dan dia habis dibagi dengan 2 atau tidak? Ternyata tidak. Kalau bilangan genap kan bilangan yang habis dibagi dengan 2. Otomatis ini bukan merupakan bilangan genap. Yang berikut, bilangan prima. Kita lihat, bilangan prima berarti bilangan yang bisa dibagi dengan 1, bilangan yang lebih dari 1, terus hanya bisa dibagi dengan 1, dan bilangan itu sendiri. Ya, 5 lebih dari 1, 5 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan 5 sendiri. Begitu juga 7, 11, 17, 19. Berarti himpunan ini merupakan bilangan prima. Kalau sudah merupakan bilangan prima, berarti otomatis dia bukan merupakan bilangan komposit. Sekarang kita lihat, apakah termasuk bilangan 0? Pasti tidak, otomatis ini tidak termasuk. Bilangan bulat positif atau bilangan asli. Ya, apakah ini berlaku semuanya bernilai positif? Kita lihat. Positif itu berarti mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti pertanyaannya, kalau bilangan asli atau bilangan positif? Berarti jawabannya ya, termasuk. Kalau sudah di sini berarti otomatis yang negatif. Negatif tadi kita mulai dari negatif 1 dan seterusnya. Berarti di sini tidak termasuk. Oke. Ya. Mungkin sekian yang bisa saya bagikan di saat ini. Semoga bermanfaat. Yang dapat saya bagikan di saat ini. Jangan lupa terus belajar, terus berbagi.